Oke, halo guys, balik lagi di konten review sekaligus giveaway buku sebagai THR Lebaran ketiga. Kemarin gue nggak upload karena emang nggak sempet ya. Dan di kesempatan kali ini aku mau review terkait buku Love Yourself dari Mbak Relevantiana. Pas itu aku beli di Gramedia Jogja. Dan aku sangat-sangat tertarik karena dari covernya sudah memotivasi diriku ya, kayak menyemangati, percaya dirimu sendiri meski dunia melihatmu berbeda. Kadang pas masa-masa pendewasaan tuh, pas kita udah melewati masa anak kecil, remaja, dewasa, kan kayak banyak banget prinsip-prinsip yang berputar di kepala kita. Entah itu prinsip orang yang masuk, entah itu prinsip kita yang kayak kita bertanya-tanya gitu, apakah kita benar atau salah. Dan sejatinya kalau kalian emang nggak mau terlalu bingung apa itu benar salah, itu kembalinya ke Tuhan. Nah sebenarnya emang cukup pusing sih kalau kita mengandelin subjektivitas diri kita sendiri, kayak menurut gue ini benar, menurut gue ini salah, karena yang paling kenal sama diri lu tuh bukan lu sebenarnya. Yang paling kenal sama diri lu tuh yang menciptakan lu. Jadi dari buku ini aku juga dapat penegasan ya, kalau sejatinya ya kita pada akhirnya dikasih beberapa weapon gitu ya sama Allah, kayak akal, pikiran, hati, segala macam untuk memproses masalah-masalah di kehidupan ini. Terus kita pahami sebagai ini ladang atau wasilah kita untuk berpahala. Dan buku ini menjawab beberapa pertanyaan soal kehidupan yang mungkin emang gak ada di pendidikan kita. Kayak emang ini real life case banget sih gitu. Nah dari penulis ini sendiri, penulisnya nggak menceritakan kisah kelam dia, enggak, tapi lebih diarahkan untuk kamu kalau merasa sedih, inilah tips-tipsnya gitu. Jadi beliau nggak menuliskan sepak terjalnya dari kecil, kayak misalnya ditinggalkan sama sesuatu yang ia sayangi segala macam, enggak, tapi ya gitu, dia lebih objektif dalam menyampaikan tips and tricksnya. Untuk bab-babnya sendiri cukup bervariasi ya guys, mulai terkait gimana cara menerima diri sendiri, terus sampai gimana cara meraih kesuksesan pribadi. Pokoknya dibabat habis ya, dari awal kenapa kita harus menerima kenyataan, terus gimana cara mengolah kesedihan. Dan mungkin aku bakal bacain beberapa quotes yang agak relate sama aku sama teman-teman kali ya. Ini yang sering kita lakukan, namanya self blame. Self blame atau menyalahkan diri sendiri merupakan sebuah perasaan yang tidak puas dengan kegagalan, mengalami keputusasaan, dan kadang berakhir dengan depresi. Bagi beberapa orang, mengakui kesalahan diri sendiri merupakan salah satu bagian evaluasi, tetapi lain cerita jika dilakukan berlebihan. Perasaan ini muncul karena kita tidak mampu menanamkan sisi kemanusiaan terhadap diri kita sendiri. Nah ini sih yang paling kita sering hadapi ya, mungkin karena kita lagi ada di zaman komparasi antara orang lain dengan diri kita. Harusnya kita belajar merasa cukup dan harus benar-benar mengenal diri kita sendiri. Jadi kuranglah rasa insecure dan kita makin cinta sama diri sendiri. Karena sejatinya ya in the end kita sendiri juga sih akan memotivasi diri sendiri gitu. Terus berikutnya, gimana cara membebaskan diri dari pola pikir negatif. Pertama, tetapkan norma baru bagi kita, menjinakkan segala pikiran negatif, tidak banyak bicara kecuali hal-hal yang positif. Nah ini aku cuma baca kayak garis-garisnya aja sih bun, kayak nggak sampai full ke bawah gitu, nggak, tapi you should read this. Selain itu penulis juga menekankan pada sisi syukur, dan penulis kayak aku suka banget karena dia ngasih kayak ilustrasi lucu-lucu gitu loh guys, terkait teman-teman yang mungkin diberikan sama Allah takdir yang berbeda dan kita harus belajar dari mereka. Nah overall plusnya aku suka karena menjawab pertanyaanku, dimana nggak semua orang kayak bisa diajak untuk ngobrol sedip talk itu, dan buku ini kayak bisa menjadi teman kalian untuk agak deep talk ya. Terus mungkin minusnya kurang colorful. Aku yakin kalau misalnya ada ilustrasi yang kayak berwarna banget gitu, seakan-akan penulis bisa kayak mencerahkan pikiran kita. Tapi it's okay sih, aku suka-suka aja. Dan lagi-lagi buku ini akan efektif kalau kalian mempraktekannya. Jadi kalau lu baca sampai 100 kali gitu tapi lu kagak ngapa-ngapain, sama aja gitu. Nah mungkin closingnya aku mau bacain terkait beberapa manfaat mindset positif, diantaranya hidup lo jadi lebih bermanfaat, tujuan hidup lo jadi lebih jelas, membuat kita mau melakukan hal baik, kita akan merasa bahwa hidup memang untuk dinikmati dan disyukuri. Selain itu juga hal ini akan berdampak baik kepada orang lain. Kayak gitu deh guys, sekian dari konten sharing gue kali ini, agak lama tapi gak apa-apa karena emang ini keren banget bukunya, mau nangis. Nanti aku bakal ingetin kalian kalau
giveaway ini tuh buat teman-teman semuanya, umum, aku terima semuanya, tapi kayak ongkirnya ditanggung pemenang, dan aku bakal ngirim secepatnya sih sebelum aku masuk kuliah lagi. That's all from this book review, semoga kalian suka. Besok atau hari ini aku bakal ngonten lagi. Dadah guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.